Shalom para sahabat. Saya mengucapkan selamat Paskah dan selamat merayakan kebangkitan Kristus. Semoga melalui Paskah dan kebangkitan Kristus kita semakin cinta Tuhan, semakin giat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini, pada kesempatan ini, kita bertemu kembali dalam program studi kata Alkitab Perjanjian Baru dan terkait dengan kebangkitan Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kata dalam Perjanjian Baru, yaitu kata kain peluh yang terdapat di dalam teks Injil Yohanes pasal 20 ayat 7. Semoga studi kata ini memberkati kita semua. Dalam teks Yunani, kata kain peluh ini ditulis dengan satu kata sudarion. Ya, makna literal dari kata sudarion ini sebenarnya adalah sapu tangan atau serbet untuk biasa untuk membersihkan mulut ketika kita selesai makan. Ketika dikenakan kepada orang mati, sapu tangan ini biasa dipakai untuk membalut bagian wajah atau kepala jenazah. Hari ini kita menyebutnya sebagai kain peluh. Kata sudarion ini muncul hanya 4 kali dalam teks Perjanjian Baru. 2 kali dipakai dalam pengertian sapu tangan secara literal. 1 kali merujuk kepada kain peluh yang dikenakan oleh Lazarus waktu ia bangkit dari kematian. Waktu itu kain peluh tersebut masih melekat di wajah Lazarus. Dan 1 kali dipakai dalam teks Yohanes 20 ayat 7 ini, di mana kain peluh setelah kebangkitan Kristus sudah tergulung dengan begitu rapi, saudara. Nah, kata kain peluh atau sudarion ini hadir dalam konteks peristiwa kematian Kristus di salib, penguburannya, lalu kebangkitannya. Adalah hal yang biasa bahwa ketika menguburkan jenazah pada waktu itu, bagian wajah jenazah tersebut akan dibalut dengan selembar kain yang kita sebut sebagai kain peluh atau sudarion ini. Jenazah Yesus juga diperlakukan dengan cara yang sama. Pada minggu pagi, ketika para murid mendapati kuburan kosong, sudarion tersebut terletak dengan begitu rapi dan sudah tergulung. Setelah itu muncul rumor yang diciptakan oleh para musuh Yesus pada waktu itu, bahwa jenazah Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Ya. Nah, ada beberapa analisa morfologi yang perlu kita ketahui yang mengelilingi kata sudarion ini, khususnya di dalam sepanjang ayat 5 sampai 8 pasal 20 ini, yaitu terdapat 3 kali kata melihat. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 5, ya, Yohanes, murid yang dikasihi, pada waktu mereka berlari dan dia tiba lebih dahulu di kuburan itu, Yohanes selalu menjenguk atau melihat, ya. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan tergeletak di tanah. Nah, kata yang dipakai adalah blepei dari kata dasar blepo. Kata ini merupakan kata yang sangat biasa dipakai untuk mewakili tindakan melihat secara langsung, melihat tanpa direncanakan. Ya, jadi Yohanes begitu menjenguk ke dalam kubur, dia melihat ada kain kapan tergeletak di tanah. Ya. Di ayat 6, setelah Yohanes masuk dan menjenguk, lalu Petrus menyusul. Ya, di ayat 6 dikatakan, datanglah Petrus masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kapan tergeletak di tanah. Kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus itu tidak tergeletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Nah, kata yang dipakai untuk melihat ini adalah theorei dari kata dasar theoreo. Kata ini menunjukkan tindakan melihat dengan sebuah observasi yang mendalam. Jadi ketika seseorang melihat, dia tidak saja sekedar melihat, tapi dia mengamati, meneliti apa yang dia lihat. Tetapi dalam hal ini, Petrus belum sampai kepada hal memahami secara lengkap terkait apa yang dia lihat. Ya, dia masih tidak mendapati makna kenapa kain kapan di sana, kenapa kain peluhnya tergulung rapi. Memang dia melihat kedua kain itu. Lalu di ayat 8, murid yang dikasihi atau Yohanes yang tadi
duluan tiba, yang tadi sudah melihat kain kafan, dia masuk lagi, ya, di ayat 8 dikatakan, masuklah lagi murid itu, ya, dikubur, dan ia melihat kedua kain itu, baik kain kafan maupun kain peluh, ya, dan kata yang dipakai untuk melihat di sini adalah eiden. Kata ini berasal dari kata dasar horao, ya. Kata ini mengindikasikan bahwa orang yang melihat itu memahami secara jelas fenomena yang ia sedang lihat. Jadi dalam hal ini, Yohanes tidak saja mengenali kain kafan, tidak saja mengenali kain peluh, tetapi dia mengerti mengapa kain kafan, kain peluh tersebut tergeletak dengan posisi itu, mengapa kain peluh itu tergulung dengan begitu rapinya. Hasilnya, ya, di ayat 8 dikatakan Yohanes menjadi percaya. Ya, sebab di ayat 9 diberikan keterangan, tadinya mereka belum mengerti tentang teks kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari kematian. Jadi di momen ini Yohanes tidak sekedar melihat lagi, Yohanes tidak sekedar mengobservasi tapi masih bingung, tetapi dia paham apa yang dia lihat. Dia mengerti mengapa kain tersebut dalam posisi-posisi seperti itu. Ini menarik, saudara. Ya, blepo, theoreo, horao. Ya, ada semacam progresivitas di sini. Ya, progresivitas dari kata kerja, ketiga kata kerja ini mengindikasikan bahwa letak dan kondisi kain peluh atau sudarion yang kita sedang bahas ini merupakan sesuatu yang sangat menarik mereka pada waktu itu. Kenapa kok kain peluh ini sudah tergulung? Tidak biasanya seperti itu. Atau tidak mungkin karena harusnya ada mayat Yesus di sana. Jadi semua keadaan dalam kubur itu menarik perhatian mereka berdua, yaitu Yohanes dan Petrus. Dan tentu saja saya sangat yakin bahwa letak dari kain-kain itu adalah sesuatu yang disengaja. Begitu rapinya kesengajaan ini sampai membuat Yohanes mengerti, ya, menjadi mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Luar biasa. Kita kembali sedikit kepada hal sudarion. Di dalam Yohanes 20 ayat 7 dikatakan bahwa sudarion ini sudah tergulung dengan rapi. Ya, tergulung itu merupakan satu kata kerja dengan bentuk perfect participle middle atau pasif, neuter akusatif tunggal dari kata dasar entuliso. Ada mood participle di sana sehingga bisa membuat kata tersebut kita terjemahkan dengan tergulung dengan sendirinya. Ya, tergulung dengan sendirinya. Namun saya berani menduga dan memastikan lebih tepatnya, tidak mungkin kain tersebut bisa bergerak sendiri, menggulung dirinya sendiri. Seseorang pastilah telah melakukannya. Dan saya sangat yakin yang melakukan itu adalah Yesus yang bangkit pada hari itu. Ya. Orang yang menggulung sudarion tersebut melakukannya dengan sangat teliti. Sehingga apa? Hasil gulungan itu sama persis dengan hasil gulungan yang biasa dilakukan oleh mereka yang membalut wajah jenazah. Ya. Jadi tadi di awal kita sudah melihat sebuah custom atau kebiasaan memperlakukan jenazah pada masa itu, mereka membalut wajahnya dengan kain peluh tadi. Nah, hasilnya itu seperti itu, sudah begitu rapi. Nah, waktu itu seperti kita baca di Injil Matius, ada rumor terkait dengan isu para murid mencuri mayat Yesus karena kubur kosong. Ya, rumor ini disebarluaskan. Bagian ini sendiri ditulis hanya oleh Injil Matius. Nah, kita harus melihat beberapa fakta. Proses penguburan Yesus dilakukan dalam keadaan yang terburu-buru. Injil Matius pasal 27, 57, 60 mencatat sebab waktu itu hari sudah menjelang malam. Ya, hari sudah menjelang malam. Boleh diduga bahwa kain kafan dan kain peluh yang dikenakan pada jenazah Yesus itu tidak begitu rapi karena terburu-buru. Mungkin dibalut begitu saja, ya. Tidak seperti kalau itu dilakukan dalam keadaan yang normal, pasti rapi. Selain itu, dipastikan bahwa wajah Yesus penuh dengan luka. Nanti ini akan berfungsi kepada analisa berikutnya. Lagi pula, kuburan tersebut dijaga oleh para penjaga dengan sangat ketat. Ini fakta yang dituliskan oleh Injil. Dari semua hal-hal ini, kita bisa membuat semacam fakta tandingan. Yaitu para murid tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melawan para penjaga. Nggak mungkin. Penjaga dipersenjatai. Dan para murid tidak mungkin bisa melawan mereka.
Kain kafan dan kain peluh terletak dan tergulung dengan sangat rapi di sana. Itu fakta firman Allah. Paling tidak, jika kita berandai, ini kita berandai, para murid bisa mengalahkan para penjaga dilumpuhkan. Maka, waktu mereka akan membawa mayat Yesus, maka mereka akan membawa mayat Yesus itu beserta kain kafan dan kain peluh itu. Sebab tidak ada waktu untuk membuka kain tersebut. Apalagi untuk meletakkan dan menggulung dengan begitu rapi. Ya, tidak ada waktu. Kalau memang benar kita berandai, para murid bisa mengalahkan penjaga lalu mengambil mayat Yesus. Pasti kain kafan, kain peluh itu dibawa serta dengan mayat Yesus. Ya. Kalaupun kain peluh dibuka paksa di dalam kuburan, maka dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kain tersebut atau bahkan kulit wajah Yesus terluka. Kenapa? Karena wajah Yesus penuh dengan luka, ada darah yang mengering, lengket dengan kain, juga dengan minyak-minyak untuk mengurapi jenazah itu. Pasti setelah 3 hari itu kering dan lengket dengan kain atau kain peluh. Pasti waktu dibuka, pasti menyebabkan wajah Yesus terluka atau robek atau apalah yang melukai gitu, karena lengket ya. Seperti itu. Dan semua fakta yang tadi kita bahas tidak mendukung sama sekali bahwa jenazah Yesus itu dicuri oleh para muridnya. Dan tentu saja, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, saya sangat percaya jenazah Yesus bukan dicuri tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Kesimpulannya apa, para sahabat? Dengan melihat semua analisa terkait kain peluh atau sudarion dalam teks Yohanes pasal 20 ayat 7 ini, maka dapat kita simpulkan bahwa letak dan kondisi kain peluh tersebut merupakan suatu hal yang disengaja. Dan tentu saja hal tersebut dilakukan oleh Yesus yang bangkit. Sehingga pesan utama yang hendak disampaikan oleh Yesus dengan menggulung secara rapi kain peluh itu setelah dia bangkit adalah bahwa ia telah bangkit sesuai dengan apa yang pernah dikatakannya. Dan ini akhirnya dipercayai oleh Yohanes melalui pengamatannya, ya, melalui tindakan horao yang dilakukan oleh Yohanes tadi. Lalu apa bagi kita yang dapat kita pelajari terkait hal ini? Setiap kali kita membaca atau mengingat kisah kain peluh ini, maka kita senantiasa diteguhkan kepada kenyataan bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus mengalahkan maut. Karena Yesus sudah mengalahkan maut, maka setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalahkan maut. Bangkit untuk kehidupan yang kekal. Lalu selanjutnya secara praktis merupakan tugas kita bersama untuk senantiasa mengabarkan kenyataan yang penuh dengan harapan dan sukacita ini kepada orang lain. Bahwa ada harapan di dalam kebangkitan Kristus. Iman kita tidak menjadi sia-sia seperti Paulus mencatat. Dan ini patut untuk kita relasikan kepada sebanyak mungkin orang. Supaya sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan pengharapan akan kehidupan kekal ini. Dan semakin banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah dan selamat merayakan kebangkitan Kristus.